Pinjol hilang berubah menjadi Pindar. Lalu apa keuntungannya diubah nama seperti itu? Apakah memang akan sama gitu kan? Atau memang ada keuntungan untuk nasabah? Oke, kita simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas lagi berita yang kemarin ya. Karena di video sebelumnya juga saya membahas tentang pinjol itu dihilangkan. Ya, dihilangkan itu adalah namanya diubah menjadi Pindar, pinjaman daring. Yang mana ini ada sedikit keuntungan mungkin ya. Mudah-mudahan sih kedepannya memang banyak keuntungan, jadi tidak merugikan, tidak menjerumuskan nasabah-nasabah ke dalam jeratan aplikasinya seperti itu. Oke, namun sebelum itu teman-teman yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, pendampingan untuk bebas ya. Jangan sampai kalian di tahun 2025 masih ada di jeratan pinjol itu sendiri. Saatnya kalian terbebas. Lebih baik silahkan konsultasikan melalui WA yang ada di deskripsi video. Kita selesaikan masalah kalian. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Yap, pinjol itu sudah akan diubah namanya ya menjadi Pindar atau pinjaman daring. Yang mana keuntungannya apa sih teman-teman? Di sini ada beberapa keuntungan yang memang saya pelajari juga, yang diungkapkan oleh OJK juga. Jadi Pindar ini untuk membedakan aplikasi legal dengan ilegal. Itu yang pertama. Dan keuntungan-keuntungannya dari Pindar ini katanya ya teman-teman ya, bahwa si aplikasi ini akan mengikuti jelas peraturan-peraturan dari OJK. Mungkin dari segi bunga gitu kan, dari segi ibaratnya penagihan gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya intimidasi, teror meneror dan lain sebagainya. Kalau dari ungkapan OJK seperti itu katanya. Tapi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Ya mudah-mudahan sih semuanya aman. Ya beda lagi karena di sini pinjol itu sudah jelek namanya. Banyak yang disebut kata pinjol aja di orang-orang awam kadang wah ini mah jelek gitu kan seperti itu. Dan memang merugikannya si pinjol itu sendiri di apa namanya sih? Seperti dilibatkan yang memang ilegal gitu kan. Ilegal karena banyak juga pinjaman-pinjaman yaitu dari aplikasi-aplikasi yang tidak berizin ya masuk ke Indonesia kita ini menjerat nasabah-nasabah di Indonesia. Sedangkan Pindar itu sendiri yang mana sudah ada di dalam peraturan OJK tidak akan menjerat nasabah lagi. Kalau di awal-awal mungkin ya di 2024 banyak yang memang tanpa batasan. Kita pinjam itu bisa sampai puluhan aplikasi selama data masih bagus. Tapi kan secara peraturan OJK pun sebenarnya sudah ada juga di 2024 peraturan yang pinjaman ini sekarang menjadi Pindar ini, bahwa satu orang nasabah itu hanya boleh melakukan pinjaman hanya 3 aplikasi. Itu sudah ada di peraturan OJK sebelumnya. Dan di 2025 mungkin di Pindar ini akan diterapkan lebih ketat lagi. Jadi kalau memang ibaratnya sudah punya 3 aplikasi, otomatis tidak akan bisa ngajuin ke aplikasi lagi ataupun tidak akan dikasih pinjaman kembali. Gitu keuntungannya. Jadi memang ini penting banget teman-teman ya. Menyulitkan kita untuk melakukan pinjaman justru itu langkah-langkah yang paling baik. Jadi kita tidak akan terjerumus ke dalam aplikasi itu sendiri ya, kayak di pinjol itu sendiri ya. Karena banyak di sini yang hutang sampai 10 aplikasi, 20 aplikasi. Karena apa? Adanya kemudahan untuk kita melakukan pinjaman. Justru langkah-langkah seperti itu, peraturan-peraturan seperti itu justru menjerumuskan orang ke dalam jeratan pinjol itu sendiri. Bagus justru adanya Pindar ini bahwa penerapan peraturan itu diperketat, di mana nantinya kita tidak terjerumus. Sudah 3 aplikasi, misalkan kita tidak bisa bayar, berarti kita tidak akan bisa ngajuin aplikasi lagi. Kita harus selesaikan 3 aplikasi ini. Gimana cara kalau memang kita nunggak tidak bisa bayar? Ya udah kita sebenarnya nantinya ya akan ada yang namanya negosiasi secara baik. Gimana kita menyelesaikan hutang-hutang di aplikasi 3 ini, misalkan seperti itu.
katanya sih ya, katanya OJK itu yang memang tidak akan ada yang namanya teror penagihan yang memang penyebaran data, tidak akan ada penagihan-penagihan yang memang katanya dengan intimidasi, dan juga debt collector tidak akan arogan-arogan, katanya seperti itu ya di Pindar ini, karena memang sudah berlegalitas. Tapi kita simak aja teman-teman ya, kedepannya seperti apa, yang mudah-mudahan ya lebih baik gitu kan. Jadi kita tidak terjerumus, tidak banyak masyarakat terjerumus ke dalam lingkaran si aplikasi pinjol ya di awalnya. Sekarang sudah menjadi Pindar ya. Kita berdoa aja semuanya teman-teman. Jadi tidak ada yang terjerat. Jadi kita bisa lebih bijak juga menggunakan aplikasi-aplikasinya. Kita tidak akan ibaratnya sembarangan gitu. Kalau memang banyak batasan-batasan seperti itu ya. Itu sih mungkin dari dikit teman-teman ya tentang apa namanya sih keuntungan-keuntungannya yang memang diberikan sama OJK juga memang seperti itu. Mudah-mudahan sih mendapatkan informasi untuk kalian semua teman-teman ya. Kita pokoknya 2025 harus bebas dari jeratan pinjol. Makanya teman-teman yang masih ada di jeratan pinjol itu sendiri, sekarang memang masih terjerumus, bahkan masih gali lubang tutup lubang, bahkan segera konsultasikan ke sini ya, biar kita bantu nanti penyelesaiannya seperti apa. Oke, mungkin sampai di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.